Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Keranda Malam Jumat. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Sudah sampai, Mas, ucap Karto, penunjuk jalan yang membawanya dari terminal bis terakhir. Raka menyapukan pandangan ke sekeliling. Rumah-rumah kayu berderet tidak beraturan, dengan jarak cukup berjauhan satu sama lain. Beberapa anak kecil bermain di halaman tanah yang luas berhenti sejenak untuk menatapnya dengan heran. Seorang nenek tua di beranda rumah menatapnya tajam sembari mengunyah sirih, membuat bibirnya merah kehitaman. Balai desa ada di ujung jalan itu. Karto menunjuk ke arah bangunan kayu terbesar di ujung jalan tanah yang membelah desa. Langit mulai memerah saat Raka melangkah memasuki balai desa. Aroma kayu tua dan kemenyan samar menyambut kedatangannya. Seorang pria tua dengan kumis putih tebal duduk di kursi rotan yang berderit setiap kali ia bergerak. Selamat datang di Blungkang, Nak, ucapnya dengan suara dalam. Saya Dharma, kepala desa di sini. Raka menjabat tangan keriput yang terulur padanya. Terima kasih sudah mengizinkan saya melakukan penelitian di desa ini, Pak. Penelitian tentang mitos lokal, bukan? Jarang sekali ada orang kota yang tertarik dengan cerita tua kami. Sebelum Raka sempat menjawab, seorang perempuan muda memasuki ruangan membawa nampan berisi 2 gelas teh dan sepiring ubi rebus. Rambutnya yang hitam panjang tergerai hingga ke pinggang. Kontras dengan kulitnya yang kecoklatan, matanya menatap Raka sesaat sebelum meletakkan nampan di meja. Ini cucuku Lestari, Pak Dharma memperkenalkan. Kamu akan menginap di rumahnya selama penelitian. Rumah saya terlalu sempit untuk tamu. Lestari mengangguk tanpa senyum. Mari, Mas, saya antar ke rumah. Baik, terima kasih. Raka berdiri dari tempat duduknya. Setelah berpamitan kepada Pak Dharma, keduanya segera meninggalkan rumah itu. Rumah Lestari terletak tidak jauh dari balai desa, lebih besar dari rumah lainnya, namun terawat. Lantai kayu berderit pelan saat mereka melangkah masuk. Kamar Mas ada di sebelah sana. Lestari menunjuk pintu kayu di ujung ruangan. Kamar mandi di belakang. Air sumur, jadi mungkin agak dingin. Raka meletakkan ranselnya di kamar. Dinding kayu tanpa hiasan, sebuah dipan dengan kasur tipis, dan meja kecil di sudut ruangan. Jendela kecil menghadap ke arah hutan yang mengelilingi desa. Terima kasih, Lestari. Mas harus tahu beberapa aturan di sini. Lestari bersandar di kusen pintu. Jangan keluar rumah setelah matahari terbenam. Tutup jendela dan pintu rapat-rapat saat malam. Jangan membahas hal-hal aneh yang mungkin Mas lihat atau dengar, terutama di hadapan warga lain. Hal aneh seperti apa? Lestari terdiam sejenak. Matanya menatap keluar jendela. Mas akan tahu nanti. Malam pertama berlalu tanpa kejadian berarti. Pagi berikutnya Raka mulai berkeliling desa, mewawancarai warga tentang mitos dan kepercayaan lokal mereka. Sebagian besar warga menyambutnya dengan ramah meski terkesan waspada. Kami percaya hutan di sekitar desa ini dihuni oleh para leluhur, cerita Mbak Suryo, dukun desa, sembari mengisap rokok kreteknya. Mereka menjaga kami, tapi juga bisa menghukum siapa saja yang melanggar aturan. Aturan seperti apa, Mbah? Banyak, tapi yang paling penting, jangan pernah mengganggu keranda tua di balai desa. Raka teringat sesuatu yang ia lihat kemarin. Sebuah keranda kayu tua di sudut balai desa tertutupi kain putih yang telah menguning. Keranda itu untuk apa, Mbah? Mbak Surya terdiam. Tangannya yang menggenggam rokok sedikit bergetar. Lebih baik Mas tidak usah tahu. Tidak semua pertanyaan perlu jawaban. Saat matahari mulai terbenam, Raka kembali ke rumah Lestari.
Ia mendapati perempuan itu sedang menutup semua jendela dengan rapat dan menguncinya. "Ada apa?" tanya Raka. "Malam ini Jumat Kliwon. Jangan keluar rumah apapun yang terjadi." Suasana desa berubah mencekam saat malam tiba. Tidak ada suara aktivitas dari luar. Semua rumah menutup pintu dan jendela mereka rapat-rapat. Bahkan suara serangga malam pun seakan lenyap. "Memangnya ada apa dengan Jumat Kliwon?" Raka bertanya saat mereka makan malam dengan nasi dan sayur pakis. Lestari meletakkan sendoknya. "Di desa ini malam Jumat Kliwon adalah malam ketika keranda itu berkeliling." "Keranda?" "Keranda tua di balai desa. Saat tengah malam, keranda itu akan bergerak sendiri mengelilingi lapangan desa tanpa ada yang mengusung." Raka tersenyum skeptis. "Kau percaya hal seperti itu?" "Aku lahir dan besar di sini, Mas. Aku tahu apa yang aku lihat." Tengah malam, Raka terbangun oleh suara bisik-bisikan dari luar. Ia mengintip dari celah jendela kamarnya. Di kejauhan ia melihat beberapa warga mengintip dari jendela rumah mereka. Wajah-wajah tegang mengawasi sesuatu di tengah lapangan desa. Raka memfokuskan pandangannya. Di bawah remang cahaya bulan, sebuah keranda tua bergerak perlahan mengelilingi lapangan. Tidak ada seorang pun yang mengusungnya. Keranda itu melayang beberapa sentimeter dari tanah, bergerak dengan irama konstan yang membuat bulu kuduknya meremang. "Sudah aku bilang jangan mengintip." Suara Lestari mengagetkannya dari belakang. "Apa itu? Bagaimana bisa?" Raka tetap menatap keranda yang kini bergerak mendekati arah rumah mereka. "Lebih baik Mas tidak tahu terlalu banyak." Lestari menarik Raka menjauh dari jendela. "Jangan menatapnya terlalu lama." "Kenapa?" "Keranda itu mencari pengganti." "Pengganti apa?" Lestari tidak menjawab, hanya menatap Raka dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Keesokan paginya, desa digemparkan oleh penemuan mayat Pak Parno, seorang warga yang tinggal di pinggir desa. Tubuhnya ditemukan tergantung di pohon jambu di kebunnya sendiri. Kulitnya menghitam seakan terbakar dari dalam. "Sudah kuduga. Semalam aku melihatnya menatap keranda itu terlalu lama dari jendela rumahnya." Raka bergidik. Ia menghampiri mayat itu, mengamati dalam diam. Tidak ada tanda-tanda kekerasan selain bekas lilitan tali di lehernya dan kulit yang menghitam secara tidak wajar. "Dia dipilih." Suara Mbah Suryo membuat Raka menoleh. Dukun tua itu berdiri di sampingnya, menatap mayat dengan ekspresi datar. "Dipilih untuk apa, Mbah?" "Untuk menggantikan jiwa dalam keranda." Raka ingin bertanya lebih lanjut, namun Mbah Suryo sudah berjalan menjauh, bergabung dengan warga lain yang berkumpul untuk mempersiapkan penguburan. Sore itu Raka kembali ke balai desa. Ia ingin melihat keranda tua itu lebih dekat, namun keranda itu tidak ada di tempatnya. Hanya ada kain putih kusam terlipat rapi di sudut ruangan. "Mencari sesuatu, Mas?" Suara Pak Dharma mengagetkannya. "Keranda yang kemarin saya lihat di sini." "Keranda itu hanya keluar saat diperlukan." Pak Dharma duduk di kursi rotanya yang biasa. "Sebaiknya Mas fokus saja pada penelitian artopologi, bukan pada benda-benda sakral desa kami." Bunyi jangkrik mengiringi malam yang pekat di desa Blungkang. Raka duduk di beranda rumah Lestari, matanya menerawang ke arah balai desa yang tampak sunyi. Peristiwa malam Jumat Kliwon kemarin masih membayangi pikirannya. Bayangan keranda tua yang melayang-layang tanpa pengusung, tubuh Pak Parno yang menghitam tergantung di pohon jambu. Raka mengeluarkan buku catatan dari dalam tas ranselnya. Jemarinya membuka lembaran-lembaran yang telah terisi tulisan tentang mitos desa Blungkang. Ia membolak-balik halaman, mencari petunjuk tentang keranda misterius itu. "Mas, masih di sini rupanya." Suara Lestari mengejutkannya. Perempuan itu membawa secangkir kopi panas yang mengepul. "Kupikir Mas akan langsung pulang setelah kejadian kemarin." Raka menerima cangkir itu. "Justru karena itu, aku ingin tetap tinggal. Ada yang harus aku ketahui tentang keranda itu." Lestari menghela nafas panjang. Rambutnya yang terurai bergerak pelan tertiup angin malam. "Keranda itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan teori antropologi, Mas. Tapi pasti ada cerita di baliknya kan? Sejarah yang tersimpan." "Ada satu orang yang mungkin bisa membantu." Lestari menatap ke arah bukit kecil di ujung desa. "Mbak Karni, dia tinggal di pondok kayu dekat hutan sana." "Kalau begitu, besok aku akan menemuinya."
Raka menutup bukunya, kepalanya menoleh ke arah Lestari yang duduk di kursi sebelahnya. Kamu mau menemaniku ke sana? Maaf mas, aku nggak bisa. Besok aku harus membantu kakek ke ladang. Raka hanya mengangguk kecil. Pagi-pagi sekali Raka sudah bersiap mendaki bukit kecil di ujung desa. Kabut tipis masih menyelimuti pepohonan. Beberapa warga yang berpapasan dengannya memandang dengan sorot mata curiga. Mau kemana mas? Tanya seorang warga. Mau ke rumah Mbak Karni pak. Raka berhenti beberapa saat dan langsung kembali berjalan. Ke Mbak Karni? Bisik salah satu warga yang lain saat Raka sudah berjalan jauh. Mau apa dia ke sana? Embuh, Raro. Wes, biarin aja, gak usah diperdulikan. Pemuda yang lain langsung berjalan lebih dulu. Tidak berapa lama Raka tiba. Pondok Mbak Karni berdiri menyendiri di tepi hutan. Dindingnya dari kayu yang sudah lapuk. Atapnya dari daun kelapa yang disusun rapi. Asap mengepul dari cerobong bambu di bagian belakang. Assalamualaikum. Raka mengetuk pintu 3 kali. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Assalamualaikum. Siapa? Suara serak terdengar dari dalam. Saya Raka mbah, mahasiswa dari kota. Saya ingin bertanya sesuatu. Pintu berdiri terbuka. Seorang perempuan tua dengan rambut putih terurai muncul, kulitnya keriput dalam. Matanya yang keruh menatap Raka dengan tajam. Anak kota mencari apa di tempat terpencil seperti ini? Saya ingin tahu tentang keranda tua di balai desa. Tubuh Mbak Karni menegang. Tangannya yang gemetar mencengkram kusen pintu erat-erat. Masuk. Perintahnya singkat. Interior pondok itu pengap. Dinding-dindingnya dihiasi berbagai tanaman kering dan tulang-tulang hewan kecil. Di tengah ruangan, sebuah tungku kecil menyala dengan api yang berkobar lemah. Duduk. Mbak Karni menunjuk tikar usang di lantai. Ia sendiri duduk di kursi goyang tua yang berderit. Kamu bukan orang pertama yang datang bertanya tentang keranda itu. Tapi mungkin yang terakhir. Apa maksudnya, Mbah? Mereka yang terlalu banyak tahu biasanya tidak pernah kembali ke kota. Raka menelan ludah. Saya hanya ingin mengetahui sejarahnya untuk penelitian. Mbak Karni tertawa pelan. Suaranya seperti daun kering bergesekan. Sejarah? Itu bukan sekedar sejarah anak muda. Itu kutukan. Ia bangkit dari kursinya, berjalan tertatih ke arah lemari kayu tua di sudut ruangan. Dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil berukir. Aku adalah satu-satunya saksi hidup kejadian itu. Mbak Karni membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah sapu tangan usang dengan noda kecoklatan. Pembakaran Mbak Surti. Mbak Surti? Dukun wanita yang dituduh menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai warga desa. Mereka membakarnya hidup-hidup di tengah lapangan desa. Raka mengeluarkan buku catatannya. Kapan itu terjadi? 50 tahun lalu. Aku masih gadis muda waktu itu. Mbak Karni menatap keluar jendela, seakan melihat kembali ke masa lalu. Mbak Surti dituduh menyebarkan wabah yang membunuh 10 anak kecil dalam waktu seminggu. Warga murka, lalu mereka menyeretnya dari rumahnya, mengikatnya di tiang, dan membakarnya. Dan keranda itu? Keranda itu seharusnya untuk jenazahnya, tapi saat api padam, tubuhnya tidak ditemukan. Hanya tiang yang tersisa. Utuh, tanpa cacat, meski api telah melahap segalanya. Raka mencatat dengan cepat. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Sebulan kemudian, tepat malam Jumat Kliwon, keranda itu bergerak sendiri untuk pertama kalinya. Malam itu kami kehilangan satu warga. Tubuhnya ditemukan menghitam seperti terbakar dari dalam. Seperti yang terjadi pada Pak Parno kemarin. Mbak Karni mengangguk. Sejak itu setiap malam Jumat Kliwon, keranda itu berkeliling mencari tumbal. Arwah Mbak Surti membalas dendam. Apakah tidak ada yang mencoba menghancurkan keranda itu? Banyak yang sudah mencoba. Dibakar, dipotong, dibuang ke jurang. Tapi keranda itu selalu kembali ke balai desa keesokan harinya. Mbak Karni beringsut mendekati Raka. Suaranya berbisik. Arwah Mbak Surti masih terikat pada dunia ini. Dia membutuhkan tubuh baru untuk kembali hidup. Setiap tumbal adalah persiapan untuk kebangkitannya.
sebaiknya kamu gak perlu mencari tahu lebih dalam tentang masalah keranda itu, anak muda. Lebih baik pergi dari desa ini, pulanglah ke kota sebelum semuanya terlambat. Suara serak Mbak Karni terdengar seperti sebuah peringatan. Baiklah, kalau begitu terima kasih informasinya Mbah, saya pamit dulu, jawab Raka. Ia segera berdiri dari tempat duduknya dan segera meninggalkan rumah Mbak Karni. Raka kembali ke desa dengan kepala dipenuhi pertanyaan. Senja mulai turun, membawa kesunyian yang mencekam ke seluruh desa. Di kejauhan ia melihat seorang anak kecil bermain sendirian di halaman rumahnya. Tanpa peringatan, anak itu tiba-tiba terjatuh dan tubuhnya mengejang hebat. Mulutnya berbusa. Matanya terbalik memperlihatkan bagian putihnya saja. Orang-orang berhamburan dari rumah mereka menghampiri anak tersebut. Tolong anakku!" Seorang perempuan berteriak histeris, memeluk tubuh mungil yang masih kejang. Mbah Suryo muncul dengan sebotol air dan ramuan. Ia memaksa anak itu meminumnya perlahan. Kejang mereda, tapi alih-alih tenang, anak itu tiba-tiba duduk tegak. Matanya masih terbalik. "Yang dulu dibakar, belum mati." Anak itu berkata dengan suara yang bukan miliknya. Suara serak seorang perempuan tua. "Dia akan kembali, tubuh demi tubuh." Kemudian anak itu pingsan dalam pelukan ibunya yang meratap. Warga desa semakin panik. Beberapa mulai mengepak barang, bersiap meninggalkan desa. Yang lain berkumpul di balai desa, meminta perlindungan dari kepala desa dan dukun. "Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini?" Raka bertanya pada Lestari saat ia sudah kembali ke rumah. Lestari menyalakan lampu minyak. "Keranda itu bukan sekedar wadah arwah, Mas, tapi juga wadah sisa-sisa ilmu hitam Mbak Surti. Setiap tumbal membuat kekuatannya semakin besar. Kenapa kalian tidak meninggalkan desa ini saja?" "Tidak semudah itu," Lestari menggeleng. "Siapapun yang lahir di desa ini terikat oleh sumpah leluhur. Kami tidak bisa pergi begitu saja." Malam semakin larut, Raka memutuskan untuk pergi ke balai desa. Ingin melihat langsung keranda itu sebelum gelap. Di sana ia mendapati Pak Dharma dan beberapa tetua desa sedang berdiskusi dengan wajah tegang. "Ada apa, Pak?" tanya Raka. "Keranda itu," Pak Dharma menunjuk ke sudut ruangan, "sudah tidak di tempatnya sejak sore tadi." Raka menoleh ke arah yang ditunjuk. Hanya ada kain putih usang tergeletak di lantai. Keranda tua yang biasanya tersimpan di situ telah menghilang. "Tapi ini bukan malam Jumat Kliwon kan, Pak?" "Itulah yang membuat kami khawatir." Pak Dharma menghela nafas berat. "Ini belum pernah terjadi sebelumnya." Tiba-tiba pintu balai desa terbuka dengan keras. Seorang pemuda berlari masuk dengan nafas terengah-engah. "Gawat, ada yang melihat keranda itu melayang di dekat rumah Mbak Karni." Tanpa pikir panjang, Raka berlari keluar, tidak mengindahkan seruan Pak Dharma yang memintanya kembali. Langit sudah gelap gulita, bulan tertutup awan tebal, nyaris tidak ada cahaya yang menerangi jalan setapak menuju ke bukit. Sesampainya di kaki bukit, Raka mendengar jeritan melengking dari arah pondok Mbak Karni. Ia mempercepat langkahnya, menaiki bukit dengan nafas memburu. Keringat dingin mengucur deras di tengkuknya. Pondok kayu itu tampak gelap. Tidak ada cahaya dari dalam. Pintu depannya terbuka lebar, bergoyang-goyang tertiup angin. "Mbak Karni?" Raka memanggil dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Ruangan itu kosong. Tungku di tengah ruangan telah padam. Kotak kayu berukir yang tadi diperlihatkan Mbak Karni tergeletak terbuka di lantai. Isinya berhamburan. Raka menyalakan senter dari ponselnya, menerangi setiap sudut pondok. Tidak ada tanda-tanda keberadaan perempuan tua itu. Kerak. Suara derit kayu di belakang pondok mengejutkannya. Raka berbalik, mengarahkan cahaya senternya ke sumber suara. Di sana, di halaman belakang yang gelap, ia melihat keranda tua itu melayang beberapa sentimeter dari tanah. Jantung Raka berdebar kencang. Ia mundur perlahan, tapi kakinya tersandung sesuatu di lantai. Ia menunduk. Cahaya senternya menyoroti apa yang membuatnya tersandung. Sebuah tangan keriput tergeletak di lantai. Darah masih mengalir dari pergelangan yang terpotong. Raka terkesiap. Ia mengangkat senternya lebih tinggi, menerangi jejak darah yang mengarah keluar pondok, ke arah keranda yang masih melayang di halaman belakang. Dengan memberanikan diri, Raka mendekati keranda itu. Cahaya kebiruan samar memancar dari celah-celah kayunya. Suara bisikan terdengar dari dalamnya, memanggil namanya. "Raka! Raka!" Raka mengangkat senternya, menyoroti keranda itu. Dalam sekejap, tutup keranda terbuka dengan keras.
Cahaya kebiruan menyembur keluar, menyilaukan matanya. Saat penglihatannya kembali normal, Raka melihat sosok Mbak Karni terbaring di dalam keranda. Tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian, tapi tetap tersusun rapi seperti jenazah utuh. Matanya terbuka lebar, menatap Raka dengan sorot yang tidak lagi kosong. "Dia kembali," bisik tubuh Mbak Karni dengan suara yang bukan miliknya. Raka berbalik, berusaha lari, namun sesuatu menahannya. Ia menoleh ke belakang. Tubuh Mbak Karni kini berdiri di samping keranda. Padahal sedetik lalu masih terbaring di dalamnya, kulitnya yang keriput mengelupas, memperlihatkan lapisan kulit muda di bawahnya. "Kau ingin tahu tentang Mbak Surti? Aku adalah Mbak Surti." Tangan Mbak Karni atau Mbak Surti mencengkram lengan Raka dengan kekuatan yang tidak seharusnya dimiliki oleh tubuh setua itu. 57 tahun aku menunggu, mengumpulkan kekuatan dari setiap tumbal, dan kini aku bisa kembali. Kulit tua itu terus mengelupas, jatuh berserakan di tanah. Di baliknya muncul wajah seorang perempuan muda dengan kulit halus tanpa cacat dan rambut hitam panjang. "Kau akan menjadi saksi kebangkitanku, anak muda, seperti Karni yang menjadi saksi kematianku." Tiba-tiba suara teriakan dan derap langkah terdengar mendekat. Warga desa muncul dari kegelapan, dipimpin oleh Pak Dharma dan Mbak Suryo. Mereka membawa obor dan berbagai senjata tajam. "Mundur, Raka!" teriak Pak Dharma. Sosok perempuan yang baru setengah terbentuk itu menoleh ke arah kerumunan. Wajahnya berubah marah. Dengan gerakan tangan yang cepat, ia mendorong Raka ke dalam keranda yang masih terbuka. "Tidak!" Raka berteriak berusaha melawan. Tutup keranda langsung tertutup dengan keras. Raka merasakan kegelapan dan dingin yang menusuk tulang. Dari dalam keranda, ia bisa mendengar keributan di luar, teriakan-teriakan dan suara sesuatu terbakar. Entah berapa lama waktu berlalu, Raka merasa tubuhnya semakin lemah, seperti ada sesuatu yang mengisap energi kehidupannya perlahan-lahan. Dalam kelemahan itu, ia mendengar tutup keranda terbuka kembali. Cahaya obor menyilaukan matanya, wajah-wajah cemas mengelilinginya. Pak Dharma, Mbak Suryo, dan warga desa lainnya. "Cepat keluarkan dia!" seru Mbak Suryo. Tangan-tangan kuat menariknya keluar dari keranda. Tubuh Raka terasa lemas, hampir tidak mampu berdiri. Ia melihat sekeliling. Tubuh Mbak Karni tergeletak tidak jauh dari situ, sudah menjadi abu seluruhnya. "Apa yang terjadi?" tanya Raka lemah. "Kami berhasil menahannya," jawab Pak Dharma, "untuk saat ini." Mbak Surya berlutut di samping keranda. Dengan hati-hati ia meletakkan bunga-bunga, kemenyan dan ramuan di sekeliling benda itu. "Tapi ini tidak akan bertahan lama. Dia sudah terlalu kuat sekarang." Dengan dibantu oleh dua pemuda desa, Raka dibawa kembali ke desa. Di belakang mereka, keranda tua itu diangkat dengan hati-hati untuk dibawa kembali ke balai desa. Cahaya lilin bergoyang lemah di meja kayu tua. Raka membuka buku catatan penelitiannya, menggoreskan pensil pada halaman yang masih kosong. Amulet pemberian Pak Dharma terasa hangat di dadanya. 3 hari berlalu sejak peristiwa di pondok Mbak Karni. Desa Blungkang seperti desa mati. Pintu-pintu tertutup rapat, anak-anak tidak bermain di halaman. Hanya sesekali tampak bayangan warga mengintip dari celah jendela. Pintu kamarnya terbuka perlahan. Lestari masuk dengan langkah pelan, membawa secangkir kopi dan sepiring singkong rebus. "Mas, masih di sini?" ucapnya, lebih seperti pernyataan daripada pertanyaan. "Aku tidak bisa pergi begitu saja." Raka menerima cangkir kopi dari tangan Lestari. "Tidak setelah apa yang terjadi di pondok Mbak Karni." Lestari duduk di tepi ranjang, tangannya memainkan ujung selendang yang melilit lehernya. "Kakek dan para tetua desa sudah memutuskan, Mas harus pergi besok pagi demi keselamatan Mas sendiri. Dan membiarkan kalian menghadapi kutukan itu selamanya." Lestari terdiam, matanya menatap lantai kayu yang mulai lapuk. "Ini takdir kami." "Tidak ada yang namanya takdir." Raka menutup buku catatannya. "Pasti ada cara untuk menghentikan kutukan keranda itu." Lestari mengangkat wajahnya. Ada kilat aneh di matanya. "Sebenarnya mungkin ada cara." "Apa?" "Ikut aku." Malam itu Lestari membawa Raka menyusuri jalan setapak ke arah hutan di belakang rumahnya.
Langit tanpa bulan membuat kegelapan terasa pekat. Suara burung hantu sesekali memecah kesunyian malam. Mereka tiba di sebuah pondok kayu kecil tersembunyi di antara pepohonan. Tidak ada jendela, hanya pintu kayu tebal dengan ukiran aneh di permukaannya. Ini tempat kakekku dulu. Lestari mengeluarkan kunci tua dari balik selendangnya. Beliau dukun putih yang disegani sebelum wabah merenggut nyawanya 15 tahun lalu. Pintu terbuka dengan derit panjang. Udara pengap dan bau debu menyeruak keluar. Lestari menyalakan pelita kecil yang dibawanya, menerangi ruangan sempit dengan dinding penuh ukiran. Kakek selalu mengatakan bahwa suatu hari kutukan itu bisa dihentikan. Lestari meletakkan pelita di atas meja kayu berlumut. Tapi tidak ada yang berani mencoba. Raka melangkah masuk, memperhatikan ukiran-ukiran aneh di dinding. Apa arti semua ini? Mantra pelindung. Lestari berlutut di sudut ruangan. Tangannya meraba-raba lantai kayu mencari sesuatu. Membantu menyembunyikan tempat ini dari mata arwah jahat. Lestari menemukan papan lantai yang longgar dan mengangkatnya. Dari lubang gelap di bawahnya, ia mengeluarkan sebuah bungkusan kain hitam. Ini peninggalan terakhir kakekku. Lestari membuka bungkusan itu dengan hati-hati. Sebuah kitab tua dengan sampul kulit yang sudah mengering terbuka di hadapan mereka. Kitab pengikat arwah. Raka membantu Lestari membuka halaman-halaman rapuh kitab tersebut. Tulisan tangan dengan tinta merah kecoklatan memenuhi setiap halamannya, dihiasi gambar-gambar aneh dan diagram rumit. Menurut kakekku, keranda itu hanya wadah. Lestari menunjuk sebuah gambar keranda dengan tulisan-tulisan kecil di sekelilingnya. Arwah Mbak Surti sebenarnya bisa dimusnahkan dengan ritual pembakaran khusus. Pembakaran? Bukankah dia sudah dibakar dulu? Itu pembakaran tubuh fisiknya. Lestari membalik ke halaman berikutnya, menunjukkan diagram lingkaran dengan berbagai simbol. Ini adalah ritual untuk membakar arwahnya, memutuskan ikatannya dengan dunia ini selamanya. Mereka menghabiskan malam itu mempelajari kitab tersebut. Lestari menerjemahkan tulisan-tulisan kuno, sementara Raka mencatat setiap detail ritual yang diperlukan. Kita butuh darah binatang kurban, bunga 7 rupa, kemenyan hitam dan... Lestari membaca halaman terakhir. Darah keturunan dukun yang masih hidup. Darah keturunan dukun. Darahku. Lestari menatap Raka. Kakekku seorang dukun, aku cucu satu-satunya. Itu berbahaya, Lestari. Tidak ada cara lain. Lestari menutup kitab itu. Jumat Kliwon berikutnya 3 hari lagi. Kita harus siap sebelum itu. Keesokan harinya Raka berbicara dengan Pak Dharma, menjelaskan rencana mereka. Kepala desa itu mendengarkan dengan wajah muram. Kalian berdua gila, ucapnya setelah Raka selesai. Banyak yang sudah mencoba melawan kutukan itu. Tidak ada yang berhasil. Tapi kita punya kitab peninggalan kakek Lestari. Raka mengeluarkan catatan yang dibuatnya semalam. Detail ritual yang tepat untuk menghancurkan arwah Mbak Surti. Pak Dharma memperhatikan catatan itu dengan mata menyipit. Kalaupun ini berhasil, resikonya sangat besar. Arwah Mbak Surti tidak akan tinggal diam. Lebih besar resiko membiarkan kutukan itu terus berlanjut. Berapa banyak lagi warga yang harus mati? Setelah perdebatan panjang, akhirnya Pak Dharma setuju. Ia mengumpulkan tetua desa untuk membicarakan rencana tersebut. 2 hari berikutnya dihabiskan untuk persiapan ritual. Warga desa membantu mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Beberapa pria berburu binatang untuk kurban. Yang lain mencari bunga 7 rupa di sekitar hutan. Mbak Suryo menyiapkan kemenyan hitam dan ramuan-ramuan lainnya. Sementara itu Raka dan Lestari berlatih membaca mantra-mantra dari kitab tersebut. Kata-kata dalam bahasa kuno yang sulit diucapkan. Mereka berlatih hingga tenggorokan mereka sakit dan suara mereka serak. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Langit berawan tebal tanpa bintang. Petir sesekali menyambar di kejauhan, diikuti gemuruh guntur yang menggetarkan jendela-jendela rumah. Balai desa telah disiapkan untuk ritual. Lantainya digambar dengan lingkaran dan simbol-simbol sesuai petunjuk dalam kitab. Lilin hitam dinyalakan di setiap sudut ruangan. Di tengah lingkaran, keranda tua itu diletakkan di atas tumpukan kayu bakar yang sudah disiram minyak tanah. Semua warga harus tetap di rumah masing-masing. Pak Dharma memberi instruksi terakhir. Kuncilah pintu dan jendela. Apapun yang kalian dengar, jangan keluar sampai matahari terbit.
Warga desa kembali ke rumah mereka dengan wajah cemas. Hanya Raka, Lestari, Pak Dharma, dan Mbak Suryo yang tinggal di balai desa. Kita mulai saat tengah malam. Mbak Suryo meletakkan mangkuk berisi darah binatang kurban di dekat keranda. Lestari duduk di tepi lingkaran, membaca ulang mantra-mantra dalam kitab kakeknya. Tangannya gemetar. Kau yakin ingin melakukan ini? Tanya Raka duduk di sampingnya. Tidak ada pilihan lain. Lestari menutup kitab itu. Ini satu-satunya kesempatan kita. Tengah malam menjelang, angin kencang tiba-tiba bertiup, memadamkan beberapa lilin. Pintu balai desa terbanting menutup dengan sendirinya. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar, seperti bisikan dan tangisan yang tercampur jadi satu. Sudah dimulai. Mbak Surya berdiri waspada. Dia tahu apa yang akan kita lakukan. Tanpa peringatan, keranda tua itu bergerak. Bukan melayang seperti biasanya, tapi bergetar hebat di tempatnya. Tutupnya terbuka dan tertutup dengan cepat, menimbulkan suara derit kayu yang memekakan telinga. Kita harus segera memulai ritual, teriak Pak Dharma di tengah kebisingan. Lestari mengambil pisau kecil, menggores telapak tangannya. Darah merah pekat mengalir ke mangkuk yang telah disiapkan. Ia mengucapkan mantra pembuka dengan suara bergetar. Tiba-tiba dari langit balai desa terdengar suara jerit-jerit memilukan. Ratusan suara yang menangis dan berteriak kesakitan. Raka mendongak dan melihat bayang-bayang hitam bergerak cepat di langit-langit, seperti asap yang terbentuk menjadi wajah-wajah tersiksa. Arwah para korban, Mbak Surya menjelaskan tanpa diminta. Dia menggunakan mereka sebagai pelindung. Seiring berlanjutnya ritual, keranda bergerak semakin liar. Ia mulai melayang, berputar cepat mengelilingi ruangan. Angin kencang bertiup dari dalam keranda, menerbangkan benda-benda kecil di sekitarnya. Lestari terus membaca mantra, diikuti oleh Raka yang mengulang setiap kata. Darah di mangkuk mulai bergerak, membentuk pola-pola aneh di permukaannya. Tiba-tiba pintu balai desa terbuka lebar. Beberapa warga desa berdiri di ambang pintu, mata mereka kosong, tubuh mereka bergerak kaku seperti boneka yang dikendalikan. Mereka kerasukan. Cepat, tutup pintunya. Mbak Surya berlari ke arah pintu, tapi terlambat. Warga desa yang kerasukan menerobos masuk, menyerang siapapun yang mencoba menghalangi. Mereka bergerak dengan kecepatan tidak wajar, tangan mereka mencengkram dan mencakar. Raka menghindari serangan seorang pemuda desa yang berusaha mencekiknya. Kita harus tetap melanjutkan ritual. Di tengah kekacauan, Lestari masih membaca mantra. Tubuhnya mulai gemetar hebat, darah mengalir dari hidungnya, menetes ke atas kitab tua di pangkuannya. Lestari! Raka berteriak berlari ke arahnya. Terlambat, tubuh Lestari tiba-tiba menegang. Kepalanya tersentak ke belakang dengan cara yang tidak wajar. Matanya terbalik, hanya memperlihatkan bagian putihnya saja. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara tawa yang bukan miliknya. Kau pikir bisa mengalahkanku? Suara serak perempuan tua keluar dari mulut Lestari. Gadis bodoh ini memberikan darahnya dengan sukarela. Kini tubuhnya milikku. Lestari berdiri dengan gerakan kaku. Ia melempar kitab tua itu ke sembarang arah, lalu berjalan menuju keranda dengan langkah terseok. Tidak, Raka mengejar Lestari, menarik tangannya. Lestari, kau harus melawan. Lestari menoleh, wajahnya berubah. Kulit di sekitar matanya mengelupas, memperlihatkan daging mentah yang menghitam seperti terbakar. Ia menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi yang menghitam. Lestari sudah tidak ada. Suara serak itu kembali terdengar. Aku Surti, dan aku akan mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Dengan kekuatan tidak wajar, Lestari menghempaskan Raka hingga terpental, menabrak dinding. Raka merasakan sakit luar biasa di punggungnya, pandangannya kabur sesaat. Namun ia melihat Mbak Suryo tergeletak tidak bergerak di dekat pintu. Pak Dharma berjuang melawan dua warga desa yang menyerangnya. Tiba-tiba api menyala di beberapa titik di dalam balai desa. Raka tidak tahu apa penyebabnya, mungkin lilin yang jatuh, atau mungkin bagian dari ritual yang lepas kendali. Di tengah kekacauan itu, mata Raka menangkap kitab tua yang tergeletak tidak jauh darinya. Ia merangkak, berusaha mencapainya sebelum api menyambarnya. Kau tidak bisa menghentikanku, anak muda. Teriak sosok Lestari yang kini berdiri di samping keranda. Wajahnya semakin berubah, sebagian kulitnya mengering dan mengelupas, memperlihatkan daging hitam di bawahnya.
Malam ini aku akan mengambil semua jiwa di desa ini. Semuanya akan menjadi milikku. Raka berhasil meraih kitab itu. Ia membukanya dengan tangan gemetar, mencari halaman yang berisi mantra pemusnahan. Api di sekitarnya semakin membesar. Asap hitam memenuhi ruangan. Dari balik asap muncul sosok perempuan lain, bukan Lestari. Seorang perempuan tua dengan tubuh hangus terbakar, kulitnya hitam dan melepuh. Sebagian tubuhnya masih menyala dengan api kebiruan. Matanya yang putih kontras dengan wajahnya yang menghitam. "Mbak Surti," bisik Raka. Sosok itu melayang mendekatinya. Tangannya yang cacat terjulur siap mencengkram. Raka mundur masih memegang kitab di tangannya. "Baca mantranya!" teriak Pak Dharma dari kejauhan, masih berjuang melawan warga desa yang kerasukan. "Sekarang atau tidak sama sekali!" Dengan tangan gemetar Raka membuka halaman terakhir. Ia mulai membaca mantra pemusnah, mengulanginya berkali-kali. Suaranya terdengar lemah di tengah kekacauan, tertutup oleh suara jerit-jerit dari langit-langit dan teriakan orang-orang yang kerasukan. Mbak Surti melayang semakin dekat. Hawa dingin memancar dari tubuhnya yang hangus, kontras dengan panasnya api yang mulai melahap balai desa. "Kau akan mati di sini, seperti gadis bodoh itu." "Lestari belum mati," teriak Raka, masih membaca mantra. "Dan kau tidak akan mendapatkan apapun malam ini." Raka meraih mangkuk berisi darah Lestari yang tergeletak di dekatnya. Dengan gerakan cepat, ia melumuri tangannya dengan darah itu, lalu menempelkannya pada keranda. "Dengan darah keturunannya, aku memanggil api suci untuk membakar arwahmu selamanya," Raka berseru, mengikuti petunjuk terakhir dalam kitab. Seketika keranda itu menyala dengan api biru terang. Mbak Surti menjerit. Tubuhnya seakan tertarik ke arah keranda. Lestari yang berdiri di dekatnya juga berteriak kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat. "Lestari!" Raka berlari ke arahnya, menariknya menjauh dari keranda. Tapi sudah terlambat. Api biru dan keranda menjalar cepat ke seluruh ruangan, membakar apa saja yang disentuhnya. Tubuh Mbak Surti perlahan terhisap ke dalam keranda, menjerit dan meronta. Tangannya berusaha meraih siapapun yang bisa dijangkau. "Kita harus keluar dari sini," teriak Pak Dharma menarik lengan Raka. "Balai desa akan runtuh." Raka menoleh ke arah Lestari yang masih tergeletak di lantai. Tubuhnya bergetar, matanya terpejam erat. Dengan cepat ia mengangkat tubuh Lestari dan berlari keluar, diikuti oleh Pak Dharma yang memapa Mbak Suryo. Mereka baru saja keluar dari balai desa ketika bangunan kayu itu sepenuhnya dilahap api. Kobaran api biru dan merah menari-nari, menjilat tinggi ke langit malam. Jeritan Mbak Surti masih terdengar dari dalam, semakin lama semakin lemah. Warga desa yang tadinya kerasukan tiba-tiba tersadar, terjatuh ke tanah dengan tubuh lemas. Mereka bingung, tidak mengingat apa yang terjadi. Raka membaringkan Lestari di tanah terbuka di depan balai desa. Wajah perempuan itu kembali normal, tidak ada lagi tanda-tanda kulit mengelupas atau menghitam. Namun matanya tetap terpejam, tidak bergerak sama sekali. "Lestari, bangunlah!" Raka mengguncang tubuhnya pelan. "Kumohon, bangunlah!" Tidak ada respon. Mbak Suryo yang sudah sadar menghampiri mereka. Ia memeriksa denyut nadi Lestari dengan wajah muram. "Arwah Mbak Surti sudah keluar dari tubuhnya, tapi kita tidak tahu apakah jiwa Lestari masih ada di dalamnya." Raka menatap balai desa yang kini tinggal puing-puing terbakar. Dari tengah puing ia melihat keranda tua itu masih utuh, meski seluruh permukaannya menghitam. Api biru masih menyala-nyala di sekitarnya, tidak mau padam meski disiram air. "Apakah kita berhasil?" tanya Raka. "Kurasa begitu," Pak Dharma menjawab, "tapi dengan harga yang sangat mahal." Matahari mulai terbit di ufuk timur. Cahayanya yang kemasan menerangi puing-puing balai desa dan wajah-wajah lelah warga desa Blungkang. Api biru di sekitar keranda perlahan padam, meninggalkan asap putih tipis yang membumbung ke langit. Raka masih duduk di samping tubuh Lestari, menggenggam tangannya yang dingin. Air mata mengalir di pipinya, jatuh menetes ke wajah perempuan yang masih terpejam itu. Tiba-tiba tangan Lestari bergerak lemah, matanya perlahan terbuka, mengerjap menyesuaikan dengan cara matahari pagi. "Raka," suaranya lemah, nyaris tidak terdengar. "Lestari, kau masih hidup?" Raka memeluknya erat. "Apa yang terjadi?" tanya Lestari berusaha bangun. "Kerandanya sudah berakhir." Raka tersenyum lemah.
kutukan itu sudah berakhir. Di antara puing-puing balai desa, keranda tua itu masih berdiri tegak, menghitam dan rusak, namun tidak lagi menakutkan. Hanya sebuah benda mati yang kehilangan kekuatannya. Raka memandang matahari yang semakin tinggi. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di desa Blungkang, pagi terasa begitu cerah dan hidup. Warga desa mulai keluar dari rumah mereka, wajah-wajah lega menggantikan ketakutan yang selama ini membelenggu. Kutukan sudah berakhir, bisik Lestari, menggenggam tangan Raka erat-erat. Tapi apakah benar-benar sudah berakhir? Raka mengangguk yakin, meski jauh di dalam hatinya ia masih merasakan keraguan. Dari sudut matanya ia melihat asap putih tipis dari puing keranda bergerak perlahan, membentuk sosok samar, sebelum menghilang di balik cahaya matahari. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.